Kalau kemenyan nak dibikin bahan parfum, itu tak masuk akal, Ce. Kalau bahan-bahan lain masih masuk akal. Indonesia nih Mbak Yu, banyak hal yang pelik-pelik. Jadi semakin aneh semakin bagus. Bahkan kalau misalnya sampai bisa nih orang Indonesia bikin parfum batu bara, mungkin udah dibikin dah parfum batu bara Mbak Yu. Sekarang aku tanya, bau parfum kemenyan tuh macam mana? Ya kalau bau parfum kemenyan tuh palingan macam malam Jumat Kliwon Mbak Yu vibes-nya. Kata siapa, Ce? Daun ketapang nih nak buat apa sampai ke luar negeri tuh kita tak tahu. Yang penting daun ketapang nih jadi sesuatu. Tapi kalau dekat Indonesia nih Mbak Yu, daun ketapang tuh untuk bungkus tapai. Berarti sekarang daun ketapang tuh sangat bernilai tinggi, bisa sampai diekspor ke luar negeri. Aduh Mbak Yu, makanya kau nih denger cakap aku dulu Mbak Yu. Iya, kemenyan nih nak buat apa? Terus negara mana yang nak beli, Ce? Aku nih nak cakap Mbak Yu, kemenyan nih nak untuk apa? Engkau tahu tak kalau yang maksud Pak Luhut nih? Ketua DEN atau Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia, Opung Luhut. Dia ini nak buat hilirisasi kemenyan Mbak Yu. Daripada kemenyan, kayu gaharu tuh lebih berharga, Ce. Ini kemenyan Mbak Yu, kemenyan. Iya, aku tahu untuk dukun-dukun kan. Sabar dulu Mbak Yu. Kalau kayu gaharu tuh, Ce, dia sangat bernilai, Ce. Dari dulu dia diekspor sampai ke luar negara. Aku nih belum selesai bercakap lagi Mbak Yu. Kau tahu tak nih kemenyan ini nak untuk apa? Kemenyan untuk klinik kan, dukun-dukun kan kalau di Jawa tuh. Buat korang warga Malaysia, kemenyan tuh kalau dekat Malaysia itu biasa disebut apa? Kalau dekat Indonesia nama dia kemenyan. Kalau korang tahu, korang komen dekat bawah. Sekarang nih kalau hilirisasi kemenyan, komoditi kemenyan nih, negara mana yang nak beli, Ce? Aduh Mbak Yu, makanya kau nih denger cakap aku dulu Mbak Yu. Iya, kemenyan nih nak buat apa? Terus negara mana yang nak beli, Ce? Aku nih nak cakap Mbak Yu, kemenyan nih nak untuk apa? Engkau tahu tak kalau yang maksud Pak Luhut nih? Kemenyan nih untuk dukun kan, yang untuk bakar-bakar itu kan, kemenyan kan? Allahu Akbar Mbak Yu. Jadi Ketua DEN kita nih, Dewan Ekonomi Nasional Opung Luhut nih, dia nak buat hilirisasi kemenyan nih untuk dibuat induk parfum Mbak Yu. Siapa nak pakai parfum dengan wewangi-wewangian kemenyan nih, Ce? Ya aku mana tahu Mbak Yu, cuman masalahnya Opung Luhut nih dia udah bilang dia nih nak ekspor kemenyan. Buat korang warga Malaysia, kalau ada parfum bau kemenyan, korang nak beli tak? Kalau mau beli, komen kat bawah. Emang bau kemenyan tuh macam mana ya Mbak Yu? Aku tak pernah pula cium kemenyan tuh macam mana, Ce. Tapi kalau aku tengok kat TV-TV, kat sosial media tuh, kemenyan tuh dibakar untuk dukun-dukun, Ce, berasap-asap tuh. Iya, macam klinik-klinik kan. Sekarang kalau Indonesia nih nak bikin parfum dari kemenyan, siapa atau negara mana yang nak beli pakai parfum tuh dari wewangian kemenyan? Iya juga ya Mbak Yu. Terus kalau parfum kemenyan nih brand ambasadornya nih siapa ya Mbak Yu? Kuntilanak sama genderuwo lah, Ce. Siapa lagi? Sampai hati kok Mbak Yu cakap macam tuh. Kak mana nak cari genderuwo sama kuntilanak untuk jadi brand ambasador parfum kemenyan nih? Ce, daun ketapang ke Indonesia nih, Ce, laku dijual sampai ke Jepang, Ce. Emang daun ketapang tuh untuk apa Mbak Yu? Daun ketapang nih nak buat apa sampai ke luar negeri tuh kita tak tahu. Yang penting daun ketapang nih jadi sesuatu. Tapi kalau dekat Indonesia nih Mbak Yu, daun ketapang tuh untuk bungkus tapai. Berarti sekarang daun ketapang tuh sangat bernilai tinggi, bisa sampai diekspor ke luar negeri. Nah sekarang kalau misalnya daun ketapang nih kau setuju bisa diekspor ke luar negeri, ngapa pula kemenyan nih kau tak setuju dia nak diekspor ke luar negeri? Kalau kemenyan nak dibikin bahan parfum, itu tak masuk akal, Ce. Kalau bahan-bahan lain masih masuk akal. Indonesia nih Mbak Yu, banyak hal yang pelik-pelik. Jadi semakin aneh semakin bagus. Bahkan kalau misalnya sampai bisa nih orang Indonesia bikin parfum batu bara, mungkin udah dibikin dah parfum batu bara Mbak Yu. Sekarang aku tanya, bau parfum kemenyan tuh macam mana? Ya kalau bau parfum kemenyan tuh palingan macam malam Jumat Kliwon Mbak Yu vibes-nya. Kata siapa, Ce? Kata Suden. Berarti target untuk orang yang pakai parfum kemenyan ini kau udah tahu lah siapa? Lah Indonesia nih Mbak Yu, klinik nomor 1. Film horor di Indonesia nih Mbak Yu, paling nomor 1 di Indonesia. Berarti orang yang suka nonton film horor nih lah yang jadi target parfum kemenyan. Siapa aja Mbak Yu boleh pakai parfum kemenyan. Buat korang warga Malaysia, korang mau tak beli parfum bau kemenyan dari Indonesia? Kalau iya, komen kat bawah. Aku letak link kat marketplace-nya nih dekat description. Untuk ngundang demit, kata Demi. Berarti ini kemenyan nih targetnya untuk dukun-dukun, untuk klinik-klinik, sama pencabulan kan, Ce? Kok pencabulan Mbak Yu? Kan di Indonesia banyak dukun cabul. Apalagi ini nanti jangan
jangan-jangan ada Ortamid, organisasi para setan dan demit. Inilah yang aku takutkan nih, Ce. Orang Indonesia ini kan mayoritas muslim, tapi masih percaya sama dukun-dukun, sama klenik-klenik. Jadi siapa sebenarnya target utama parfum kemenyan nih, Ce? Buat nyembuhin dirimu dan Fufafa ya Pak, kata Fevi. Fufu Fafa di dunia nyata apa di dunia maya? Komen yang betul. Kalau The Body Shop bilang, nama varian dia ini Smoky Rose. Oh, daun mawar yang dibakar tuh, Ce. Bau dia macam mana Mbak Yu? Aku tak tahu macam mana baunya, tapi nantilah aku bakar dulu daun mawar tuh. Tapi nampaknya Mbak Yu, kemenyan ini memang ada daya tarik sendiri di luar negeri. Sebab ada yang komen macam nih, kemenyan emang bagus buat bahan parfum. Kalau dalam bahasa Inggris, frankincense, Armani, Jo Malone, dan Tom Ford ada yang pakai aroma ini. Jadi kemenyan ini bukan cuma buat dukun usir makhluk goib aja, kata sahamologi. Oh, kalau gitu cocok tuh, Ce, kalau dijual di luar negeri, parfum kemenyan. Tapi aku tak yakin kalau ini laku Kak Malaysia. Kalau dekat Malaysia emangnya lakunya jual apa Mbak Yu? Nasi lemak tomahawk. Kerja dia jilat anak bosnya terus. Pokoknya apa yang sedang dikatakan anak bosnya, mau itu konyol dia ikut aja. Yang penting bisnis. Tambang tetap jalan, kata Dedi. Oh, berarti kemenyan ini ada tambangnya, Ce. Ini tambangnya resmi kah ilegal, Ce? Waduh, naik nih harga menyan, kata Una. Oh, kalau kayak gini mempengaruhi harga emas nih, Ce. Ngapa pula jadi harga emas Mbak Yu? Iya, berarti harga emas lebih rendah, Ce, daripada harga kemenyan. Berasa keren mungkin menurutnya, asal depannya pakai kata hilirisasi. Serasa itu adalah inovasi. Sekalian aja hilirisasi kencur untuk mendorong tukang seblak, kata Nandar. Kalau bumbu-bumbu ataupun rempah-rempah Indonesia nih, Ce, memang dari zaman dulu memang dah terkenal. Tapi kalau kemenyan ini aku baru dengar pula. Jangan sampai juga kemenyan ini dijadikan permen atau obat batuk Mbak Yu. Bahaya juga kalau kemenyan ini jadi obat batuk ataupun permen, Ce. Negara lain mainannya robot, Konoha masih main kemenyan, kata Didai. Itulah kalau negara asing, Jepang sama Cina, Ce, mereka udah robotik inovasinya, mobil listrik, sepeda listrik. Kalau Indonesia dah kemenyan, santet. Nah, ini pula mereka nak bikin kemenyan versi parfum. Kalau aku mikir Mbak Yu, kemenyan ini dibuat jadi obat batuk baru bagus. Kemenyan ini jadi obat gigi, Ce, atau odol gigi itu baru bagus. Di dunia memang sejak 1000 tahun lalu kemenyan dan kapur barus kita sudah dipakai sama negara-negara luar macam Arab dan India, kata Pramita. Kalau kapur barus tuh aku udah pernah lihat lah, Ce, untuk mumi kan kegunaannya. Tapi kalau kemenyan nih aku baru dengar pula. Jangan menyannya doang, setannya sekalian lah, kata Cahyadi. Nah itu, jangan jual kemenyannya aja, setannya juga dijual. Tujuannya bukan kemenyan, tapi titik-titik isi sendiri, kata Borton. Iya, aku tahu lah kalau itu memang tujuannya. Ya aku tahu lah. Kuras aja habis semua, kata Oiwira. Kalau kemenyan ini dijadikan komoditas, aku setuju-setuju aja, tapi jangan dibuat parfum. Hati-hati Pak, nanti circle-nya demit-demit semua, kata Part. Santet. Gua kira kementerian baru lagi, ternyata kemenyan toh, kata Arif. Berarti kemenyan tuh kementerian apa tuh, Ce? Ya ndak tahu lah, kata saya. Tak bisa tunggu-tunggu beda, sebab Johor Malaysia nih sudah membuat komitmen untuk menyambut kedatangan para pelancong dengan sasaran sampai 12 juta pengunjung. Tapi sekarang Provinsi Riau ini pun nak mengajukan jadi daerah istimewa karena dia ngerasa dia ini punya lahan sawit, minyak bumi. Ya tapi kan belum di-ACC dengan pemerintah pusat kan? Selain lahan sawit sama minyak bumi, dia orang ini juga ada kerajaan Siak Serindrapura dulu. Sedangkan Johor nih udah buat banyak hal lagi beda. Engkau ni nak Johor aja, si asik Johor. Kau ni orang Indonesia, bukan Malaysia. Tapi negeri Johor Malaysia nih beda. Dia nak buat nih kampung Sungai Melayu. Siap dia Desember 2025 nanti. Kau tahu tak, Gubernur Riau tu nak jual Stadion Riau. Jual ke Tengku Mahkota Johor. Apa pula jadi Ketengku Mahkota Johor? Jadi nama dia tuh nanti Stadion Johor Riau. Bagus buat Stadion si Johri. Si Johri ini apa pula beda? Singapura Johor Riau. Johor Malaysia nih nak mempercepat membuat pusat bandar Johor baru. Siap dia Mei 2026 beda. Pak Mat Western pun dah buka juga tu dekat Johor Malaysia. Kau tahu dari mana? Aku tengok Una, Ica sama Is tu buat video kat sana. Ya tapi kan Pak Mat Western ni belum buka sampai Singapura kan? Kau tak tahu Johor Malaysia sama Singapura tu terhubung sama tambak Johor. Sekejap lagi masuk tu ke Singapura Pak Mat Western. Negeri Johor Malaysia beda. Dia ni dah nak cantik-cantikkan Gunung Ledang dan siapnya perkiraannya ni di tahun September 2025. Gunung Ledang tu lah yang nampak dari Bengkalis Indonesia. Kalau Gunung Bintang nampak dari Pengerang Johor Malaysia. Johor Malaysia lah beda. Dia ni tak payah pakai daerah istimewa, tapi dah nak siap ni, dah ngobey dia. Siapnya Mei 2026. Lah,
MRT dekat Johor Malaysia pergi ke Singapura itu kan, nah lebih dekat ada dibuat lagi tuh. 5 menit aja checkpoint dia. Kapal feri Singapura Batam beda. Setiap harinya ada 127 kali keberangkatan beda. Batam ke Johor nak dibuat. Nak buat jembatan jalan tol. Nak buat pelabuhan Roro. Jadi boleh tuh bawa kendaraan dari Batam pergi ke Johor. Begitu juga sebaliknya, warga Johor Malaysia masuk ke Batam atau Indonesia nih, boleh juga bawa kendaraan. Kalau orang Batam ke Johor Malaysia tuh sedap beda. Minyak di Johor Malaysia ini lebih murah. Ya tapi kan yang murah untuk subsidi, tetap aja kita pakai yang tak subsidi kalau dari luar. Lah yang tak disubsidi pun tetap lebih murah daripada Indonesia beda. Kualitas dia nih di atas Pertamax Indonesia. Jadi Pertamax di Indonesia tuh kan harganya sampai 13.000. Di Johor Malaysia tuh nggak sampai. Tapi kualitas dia di atas Pertamax. Makanya Provinsi Kepri nih cepat-cepatlah jadi daerah istimewa. Johor Malaysia tak pakai daerah-daerah istimewa beda. Sebab dia ni dah buat kerjasama dengan Provinsi Kepri dengan platform Jiwa, Jiran Istimewa. Pak Mat Western dah buka dekat Kulai Johor Malaysia. Houseboom dah ada jual di kedai Madura tuh. Madura mana kau ni?